Rapat dadakan. Juna, bantu tuanmu. Lucky sudah berjalan menjauh menaiki tangga meninggalkan Rasha sendirian. Hei Kiana, kenapa kau tiba-tiba marah padaku? Jelaskan dulu padaku Kiana. Rasha terus memanggil Lucky, tapi Lucky tidak mau menengok dan tetap melangkah ke atas. Tuan muda, biar saya bantu Anda ke kamar. Ada apa lagi dengan istriku? Kenapa dia tiba-tiba marah padaku? Apa kau melihat aku melakukan sesuatu yang salah? Tanya Rasha pada Juna yang memang berdiri tidak jauh dari tempat Rasha berbincang dengan Dimas. Saya tidak tahu tuan muda. Tapi mungkin nyonya muda sedang jealous. Hah? Apa maksudmu Juna? Rasha tidak mengerti kenapa Lucky marah dan Juna pun tidak mengerti bagaimana menjelaskannya kepada Rasha. Karena dia masih khawatir kalau ternyata dugaannya adalah salah. Juna, aku bertanya padamu, apa yang kau lihat tadi? Kenapa dia marah padaku? Sepertinya nyonya muda cemburu saat Tuan Dimas bertanya masalah Anda dan Nona Audrey. Juna tidak melanjutkan. Karena Rasha sudah mengangkat tangannya menyuruh Juna berhenti bicara, karena Rasha mengerti maksud dari kalimat Juna. Ada-ada saja, itu kan sudah lewat. Bagaimana dia harus cemburu dengan sesuatu yang sudah lewat? Gerutu Rasha kesal kepada Juna. Sekarang antarkan aku ke ruang kerja. Ada yang harus aku bicarakan padamu. Tuan muda, apa Anda tidak ingin langsung bertemu dengan nyonya muda? Juna bingung dengan keputusan dari Rasha. Rasha menggelengkan kepalanya. Dia masih mau marah padaku. Biarkan sajalah. Ada sesuatu yang harus aku bahas denganmu dulu. Tanpa bertanya lagi, Juna menggandeng tangan Rasha dan mereka langsung masuk ke dalam ruang kerja Rasha. Juna membantu Rasha untuk duduk di kursi kerjanya. Kali ini Juna tidak duduk di hadapan Rasha. Juna memilih untuk berdiri di samping Rasha untuk mempermudah Rasha bila ingin meminta pertolongan padanya. Apa yang ingin dibicarakan Tuan Muda? Juna mencoba untuk membuka percakapan karena sepertinya Rasha sedang sibuk dengan pikirannya sendiri. Kau sudah dengarkan apa yang tadi dikatakan oleh Paman Dimas mengenai seseorang yang sedang dicari oleh mamaku? Tentu saja Tuan Muda. Kalau begitu bantulah aku. Aku ingin kau datang ke kampus selama mamaku dan cari informasi tentang orang itu. Yang pertama kita butuhkan adalah namanya. Kita tidak bisa mencarinya tanpa nama lengkapnya. Baik Tuan Muda, saya akan mencarinya besok. Juna mengerti keinginan Rasha dan sudah memprogram dalam otaknya apa saja yang harus dilakukannya. Pastikan ayahmu tidak tahu menahu soal ini, karena aku tidak ingin papaku tahu masalah ini. Rasha memperingatkan Juna untuk berhati-hati. Baik Tuan Muda. Sekarang aku ingin kau mengerjakan tugas keduamu. Hitung semua investasiku dari awal di Cafe Audrey, dan kau juga harus menghitung berapa keuntungan yang seharusnya aku dapatkan dari cafe itu. Karena selama ini, aku tidak pernah mendapatkan laporan bagi hasil dari perjanjian yang sudah dibuat. Seingatku, itu adalah perjanjian kerjasama, dan kita mendapatkan bagian 40% dari keuntungan kafe. Aku ingin kau mengurusnya dan ambil bagian keuntunganku. Baik Tuan Muda, dengan senang hati saya akan melakukannya. Juna tersenyum puas karena memang selama ini, Juna sering menanyakan ini pada bendahara dan staf office Cafe Audrey. Tapi jawabannya selalu tidak menyenangkan. Tuan Juna, kafe ini adalah milik dari tunangan Tuan Rasha, dan Anda tidak punya hak untuk meminta keuntungan dari kafe. Bagaimanapun juga, pemilik kafe ini akan menjadi istri dari Tuan Rasha, sehingga uang Tuan Rasha adalah miliknya, owner kami, Ibu Audrey. Kata-kata seperti itu menjadi makanan sehari-hari bagi Juna setiap kali dirinya meminta laporan keuntungan bagi hasil. Memang selama ini, Juna tidak pernah melaporkannya kepada Rasha, karena Audrey adalah tunangan Rasha, dan Juna memang menunggu kapan Rasha mau membahas masalah ini. Kena kalian semua.
Aku akan secepatnya meminta pertanggungjawaban kalian secara hukum. Gumam Juna dalam hatinya. Aku minta laporannya secepatnya. Dan untuk apartemen Audrey, aku tidak pernah memberikan apartemen itu untuknya. Jadi katakan padanya, kalau dia masih ingin tinggal di sana, harus membayar biaya atau membelinya. Kalau dia tidak membayar, kau bisa mengusirnya dari sana secepatnya. Apa kau paham, Juna? Tentu saja, Tuan Muda. Saya akan mengurusnya sesegera mungkin. Senyum Juna semakin mengembang di bibirnya. Sudah sejak lama aku ingin Anda tidak berhubungan lagi dengan Audrey, karena dia sangat sombong, dan memang sejujurnya, aku kurang menyukainya. Hahaha. Hati Juna bersorak-sorai dan sekarang musim semi yang ditandai dengan bunga-bunga bermekaran kini menyelimuti hatinya. Jangan lupa, dengan kartu kredit unlimited yang aku berikan padanya, dan semua fasilitas yang aku berikan padanya. Kau harus mengambilnya semua, Juna. Hentikan kartu kredit itu hari ini juga. Segera tarik mobil mewahnya. Aku juga minta kau menarik semua keanggotaan privilege di Aurora Mall. Aku tidak ingin membayar semua pengeluarannya lagi. Apa kau paham maksudku, Juna? Rasha bicara menghadap lurus ke depan tanpa menghadap Juna yang ada di sampingnya. Matanya membulat. Penuh ambisi sama seperti sikap Rasha dalam menangani kontrak besar. Tambahannya kali ini, Rasha juga menunjukkan wajah kecewa untuk semua yang telah dilakukan oleh Audrey. Saat kau menyatakan kalau kau ingin pergi bersama Semi, aku tidak pernah berpikir untuk menarik semua yang telah aku berikan padamu, dan aku menganggap itu semua adalah pemberianku kepadamu. Aku tulus padamu, Audrey. Aku tidak pernah bermain-main dengan perasaanku padamu. Kau tahu, Audrey, walaupun saat itu aku sakit hati, aku tetap berusaha berpikir positif tentangmu. Tapi hari ini, aku mengetahui bahwa kau selama ini telah mengkhianati aku. Kau bahkan menipuku. Kau mengatakan bahwa akulah yang merebut keperawananmu. Padahal kenyataannya, kau telah memberikannya kepada orang lain. Kau menipuku dengan mengatakan bahwa kita menjalani percintaan sama-sama suka. Tapi apa buktinya? Kau menjebakku, Audrey. Kau memberikanku obat dan aku tidak suka itu. Kondisiku begini sekarang karena ketamakanmu. Kau berhasil hampir membunuhku. Aku tidak bisa memaafkanmu untuk ini. Karena kebaikan ayahmu, aku sedikit memikirkan hukuman paling ringan yang bisa aku berikan, yaitu aku menarik semua fasilitas dan bantuan yang telah aku berikan padamu, dan cukuplah bagiku hukuman ini untukmu. Aku ingin kita profesional. Aku menaruh saham di kafemu, dan aku ingin kau membayar semua keuntungan perusahaanku. Gumam Rasha dalam hatinya selama memikirkan apa yang akan dilakukan pada Audrey. Baik, Tuan Muda. Semuanya akan saya kondisikan sesuai dengan permintaan Tuan Muda. Apa ada lagi yang harus saya lakukan, Tuan Muda? Juna bertanya hormat kepada Rasha. Kau tahu kenapa istriku datang ke Indonesia? Karena kondisi keuangannya tidak memungkinkan untuk hidup di London. Karena itu Nyonya Muda kembali ke Indonesia untuk mencari ibunya, satu-satunya keluarga yang dimiliki olehnya. Juna menjawab cepat sesuai dengan apa yang telah diselidiki olehnya. Tanpa sepengetahuan Lucky, memang Juna sudah membuka isi koper Lucky dan menemukan buku diari Lucky yang di halaman terakhir menyatakan bahwa ingin pergi ke Indonesia dengan tujuan mencari ibunya. Bagus kalau kau sudah tahu, Juna. Saat ini kita sedang mendapatkan jackpot liburan karena penyakitku dari papaku. Untuk urusan kantor, sementara waktu akan dihandle papaku langsung. Berarti kau tidak akan terlalu terlibat dalam urusan kantor lagi, karena papaku pasti menyuruh Sandi yang mengerjakan semuanya. Kau tahu maksudku kan? Tentu saja, Tuan Muda. Gunakan waktu luangmu ini untuk mencari ibu istriku juga. Gunakan orang-orang di bawahmu untuk bekerja mencari ibu dari istriku dan mencari laki-laki yang dicari oleh mamaku. Kau paham maksudnya? Saya paham, Tuan Muda. Saya akan mengerjakan semua perintah Anda. Jawab Juna penuh percaya diri dan cepat, memberikan ketentraman dalam hati Rasha. Dan tentu saja, hanya tersenyum mendengar pernyataan dari Juna tadi. Bagus,
Segera lakukan secepat yang kau bisa. Baik Tuan Muda, apa ada lagi yang harus saya lakukan?